Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat dompet kecil seperti ini, dompet koin ya, bulat seperti ini. Langsung saja kita ikuti tutorialnya. Ini untuk alat dan bahannya. Saya gunakan benang poli cherry Onitsuka 3 warna ini. Kemudian HP-nya Tulip Gold nomor 3 dan 4. Saya gunakan yang nomor 3. Di sini ada ring kecil 1 cm saja. Ini nanti untuk buat handle-nya. Kemudian korek api. Untuk satu sisinya sudah saya buat ini seperti ini ya. Ini satu sisinya, dan kita akan buat sisi satu lagi. Pertama saya pakai benang yang warna coklat dulu. Kita buat magic ring. Caranya, ini benang yang pendek di depan seperti ini. Kemudian kita putar. Saya cuman pakai jari telunjuk ini karena lingkaran yang kita butuhkan kecil saja. Ini ya, ini buat silang. Kemudian kita jepit dengan jari manis. Masukkan hakpen dari bawah ini, kait, buat rantai. Ini saya buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, 1, 2, 3. Kemudian ini saya buat kelipatan 7 ya, karena motif krokodil ini membutuhkan kelipatan 7. Jadi ini saya buat 7 kali 2. Setelah 3 rantai ini tambahkan 13 DC di lubang magic ring ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa ditarik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi totalnya dengan 3 rantai ini adalah 14 DC. Kemudian kita tarik ini tengahnya. Pastikan lubangnya kecil ya, atau sampai kencang tariknya. Kemudian kita slip stitch di atas mata rantai yang ketiga. 1, 2, 3 di sini. Slip stitch. Kemudian rantai lagi, rantai 3. Di lubang yang sama kita tambahkan 1 DC. Lanjut. Selanjutnya ini di sini buat 2 DC atau DC increase di masing-masing mata rantainya. Ini ya. Totalnya nanti harus ada 28 DC dengan 3 chain ini. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. Masuk row yang ketiga. Di sini kita slip stitch di atas chain yang ketiga ini. Kemudian rantai 3 lagi. Di lubang yang sama tidak kita isi, masuk ke lubang selanjutnya kita isi dengan DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Kemudian 1 DC, 2 DC, 1 DC lagi, 2 DC,
kita ulangi polanya sampai satu putaran, 1 2 1 2 1 2. Hasilnya harus ada 3 kali 14 DC. Kita lanjutkan dulu sampai satu putaran. Masuk putaran yang keempat, kita slip stitch di atas chain yang ketiga ini. Kemudian rantai 3 lagi sebagai ganti 1 DC. Lanjut di sebelahnya kita isi dengan 1 DC lagi, kemudian 2 DC. Satu, kemudian DC increase. Ini ya, ulangi polanya sampai satu putaran, yaitu DC 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 increase, DC 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 increase. Hasilnya harus ada 4 kali 14 DC. Masuk row yang kelima, kita ganti dengan benang warna kuning. Ini untuk membuat motif krokodilnya ini ya. Jadi kita gunakan benang warna kuning. Caranya seperti ini. Ini slip stitch di atas chain yang ketiga ini. Kait benang barunya. Ikat supaya tidak lepas-lepas. Ini saya ikat 2 kali ya. Kemudian potong benang yang pertama. Jika sudah, buat chain 3, 1 2 3. Ini sisa benangnya boleh kita ikut rajut ya. Di lubang yang sama kita lewati. Masuk selanjutnya, buat DC, kemudian DC lagi di sini. Setelah itu DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1 2. Selanjutnya DC 3 kali, 1, sebelahnya lagi 1, kemudian sebelahnya lagi 1, selanjutnya DC increase di lubang selanjutnya. 1 2. Ini ulangi polanya sampai satu putaran ya. 3 DC, 1 2 3, kemudian DC increase, DC 3 kali, DC increase, seterusnya sampai satu putaran. Totalnya harus ada 5 kali 14 DC. Selesai satu putaran ini, kita slip stitch di atas chain yang ketiga. Ini masih di row yang kelima ya. Di row yang kelima kita akan buat motif krokodil. 1 2 3, chain 3, kemudian di sini chain 3-nya di sini ya, setelah slip stitch. Kemudian di sini di badan dari chain 3 yang pertama ini, di sini kita buat atau kita tambahkan 4 DC lagi. 1 2 3 4. Totalnya ada 5 DC. Chain 1, kemudian kita putar. Ini sudah jadi satu ini. Di sini di DC yang ini sama, kita akan buat 5 DC.
1 2 3 4 5. Ini hasilnya. Setelah itu kita skip 5 DC 1 2 3 4 5. Di badan DC yang ke-6 ini, di sini kita buat 5 DC 1 2 3 4 5. Chain 1 putar. Di sini di DC selanjutnya kita buat 5 DC. Di sini ya, ini kita buat 5 DC di sini. 1 2 3 4 5. Ini motif krokodil yang kedua. Selanjutnya skip 5 1 2 3 4 5. Di sini buat lagi 1 2 3 4 5. Chain 1 putar. Di sini DC yang ini sama kita buat 5 DC. 1 2 3 4 5. Ini ya hasilnya setelah kita buat 3 motif. Ini kita lanjutkan polanya sama, skip 5 buat motif krokodil, skip 5 motif krokodil lagi, skip 5 motif, seterusnya sampai 1 putaran. Totalnya nanti ada 10 motif krokodil seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk baris yang ke-6. Di sini kita akan slip stitch. Ini chain yang ketiga. Di sini ini ikut kita slip stitch tepat di DC yang ketiga juga. 1 2 3. Di sini kita langsung ambil benang yang baru. Ini ya, kait, masukkan, jika sudah ini kita ikat saja supaya tidak lepas-lepas nanti. Kemudian potong benang yang warna kuning, kita sudah tidak pakai lagi. Setelah itu chain 3 1 2 3. Kemudian ini masuk row yang ke-6 ya, karena row yang ke-5 ini motif krokodil ini. Jadi di sini satu DC, chain selanjutnya 1 DC, 1 2 3, ini 4. Untuk bagian tengahnya ini ikut kita rajut yang ini. Selanjutnya di sini kita isi dengan 2 DC, 1 2, kemudian isi lagi 1 1 1
1 1, kemudian 2. Lanjut ya, 1 1, satu lagi, 1. Di sini sebanyak 4 kali, kemudian selanjutnya DC increase. Ini kita ulangi polanya, DC 4 kali, DC increase, DC 4 kali, DC increase. Ini di rantai yang di sini ini. Untuk yang ada lubangnya, kita kaitnya bukan di rantainya tapi di lubang bawahnya ini. Ini kita lakukan dulu sampai 1 putaran. Masuk baris yang ke-7. Kita slip stitch di atas rantai yang ketiga ini, di sini. Chain 1. Kemudian buat SC. Ini sebelum dilanjutkan ke SC selanjutnya, kita pasang dulu ring kecil ini. Di sini. Masuk di sini ya. Ikut kita rajut ringnya. 1 2 3 SC. Kita lanjutkan. Ini kita buat SC berkeliling tanpa ada lagi penambahan. Kita lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Ini sudah 1 putaran. Kemudian kita akan gabungkan sisi kedua sisinya ini. Di sini ini udah saya slip stitch ya, slip stitch di atas chain 1 tadi. Kita akan gabungkan ini. Kita paskan dulu di sini ini. Kemudian kita sisakan 4 motif ini. 4 motif ini untuk bagian resleting atau bagian atasnya nanti. Kenapa ini ada 10, tidak saya buat tengah-tengahnya. Ini sengaja ya, karena kalau dibuat pas tengah-tengahnya kadang dia karena imbang antara atas dan bawah sering terbolak-balik seperti ini. Jadi saya sisakan 4 aja untuk bagian yang kita kenai resleting. Ini di sini ini kita jadikan 1 ya. Jadi kita akan gabungkan dengan cara SC sampai di batas ini. Cuman saya tandai di satu sisi saja karena di sini akan langsung mulai saya buat untuk penggabungannya. Ini slip stitchnya kita ambil ini, kita kait dengan bagian belakang chain 1. Setelah itu buat SC. Untuk SC nya ini kena kedua loopnya ya. Ini 2 loop, di sini juga 2 loop. Ini kita lanjutkan penggabungannya sampai dengan batas ini. Sisakan 4 motif ini. Ini setelah kita gabungin kedua sisinya, selesai di sini chain 1. Kemudian kita potong benangnya. Tidak usah terlalu panjang. Setelah itu selipkan di sela rajutannya ini.
kemudian kita balik. Ini ya hasilnya seperti ini. Tinggal kita pasang resletingnya. Untuk pemasangan resleting biasa aja, ini contohnya ya, tinggal kita masukkan, kemudian dijahit. Boleh jahit mesin, boleh jahit tangan, biasa aja. Ini dibuat melingkar seperti ini, tinggal kita rapikan. Untuk tutorial jahitnya tidak saya buat di sini ya. Kemudian untuk handle-nya, saya gunakan benang yang pertama. Caranya slip knot, buat rantai sebanyak 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini sudah 40, kurang panjang tambahkan 10 lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi totalnya ada 50. Kalau kita lipat 2 hasilnya segini ini. Kemudian putar. Ini di bagian punggungnya ini. Di sini kita buat SC. Masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini ya di bagian punggungnya. Kita putar dulu biar nampak ini bagian punggungnya ini. Kemudian kita buat masing-masing 1 SC. Ini lanjutkan sampai selesai di ujung sini ini. Sampai di ujung ini kita slip stitch di sini di bawahnya ini. Chain 1, kemudian kita potong. Kita potong pakai gunting saja, kira-kira ya agak panjang sedikit. Ini jadinya. Kemudian kita pasangkan di sini nih. Seperti ini caranya, dikait dulu. Jika sudah, bawa ke posisi seperti ini ya. Ikat dengan sisa benang tadi. Kemudian lilitkan sisa benangnya. Sambil dirapikan. Kemudian kita simpul di sini. Sisa benang ini masukkan ke jarum tapestri.
jika sudah, ini kita masukkan dari sini sampai ke bawah. Potong benangnya. Ini sudah selesai ya, tinggal pasang sendiri untuk resletingnya. Seperti ini jadinya. Demikian tutorial dari saya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.